Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam serial khotbah dari kitab Daniel. Dan saat ini kita akan masuk di Daniel pasal yang kelima, di mana pada saat itu Daniel berada di bawah pemerintahan raja yang berbeda dari Daniel 1 sampai yang keempat, yaitu raja yang bernama Belsazar. Siapa dia? Nanti kita akan melihat. Dan judul dari pasal yang kelima ini yaitu ketika pesta menjadi petaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesta adalah gambaran atau lambang dari sukacita. Sebaliknya petaka adalah lambang atau gambaran dari duka cita atau musibah. Mengapa pesta bisa menjadi petaka? Sama-sama kita menyaksikan dari pasal ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membacakan Daniel pasal yang kelima ini. Dimulai dari yang pertama. Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Nebukadnezar adalah raja Babel yang membawa bangsa Yehuda ke dalam pembuangan di Babel, dan dia juga mengambil perkakas dari emas dan perak dari bait suci di Yerusalem. Selanjutnya di ayat yang ketiga, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, dan kayu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah gambaran kisah dari apa yang terjadi di pasal yang kelima. Siapakah Belsazar, Bapak Ibu Saudara? Belsazar merupakan keturunan dari Nebukadnezar, raja kedua kerajaan Babel. Jadi Belsazar ini sebenarnya bukan anak langsung dari Nebukadnezar, tetapi dia merupakan keturunan dari Nebukadnezar. Istilah ayah yang kita lihat di pasal yang kelima tidak menunjuk kepada bapak langsung, tetapi menunjuk juga kepada leluhur. Kita pernah mendengar anak Daud, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak menunjuk kepada anak-anak langsung dari Abraham, Ishak, Yakub ataupun Daud, tetapi menunjuk kepada keturunannya. Nah, demikian juga Belsazar adalah keturunan dari Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Nebukadnezar adalah raja kerajaan Babel yang paling terkenal, ya. Nebukadnezar bersama ayahnya Nabopolassar pertama kali muncul pada saat mereka memberontak dari Asyur, ya. Tadinya kerajaan Kasdim di bawah kekuasaan Asyur. Dan pada saat kerajaan Asyur terjadi perang saudara, kesempatan diambil oleh Nabopolassar dan anaknya Nebukadnezar untuk memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Babel. Dan kemudian pada saat perang saudara di kerajaan Asyur selesai dan mereka berusaha untuk menaklukkan kembali kerajaan Babel, mereka tidak dapat karena kerajaan Babel sudah menjadi kuat. Bahkan di kemudian hari kerajaan Babel justru memperbesar
kekuasaan mereka dan mereka menaklukkan daerah-daerah yang ditaklukkan Asyur. Sehingga di kemudian hari pada masa Daniel tidak lagi terdengar tentang kerajaan Asyur, karena memang kerajaan Asyur sudah runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Babel. Itu sekilas tentang Nebukadnezar dan dinasti Kasdim yang menguasai kerajaan Babel. Kemudian Belsazar adalah putra Nabonidus, yaitu raja terakhir kerajaan Babel. Sejarah mencatat bahwa raja terakhir kerajaan Babel adalah Nabonidus. Tetapi mengapa bisa pada saat itu yang memimpin pemerintahan Babel adalah Belsazar? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara bahwa Belsazar merupakan pelaksana tugas raja, PLT ya, kita kenal istilah PLT, PLT gubernur, PLT bupati dan lain sebagainya. Nah, ternyata Belsazar adalah PLT raja, dan raja yang sesungguhnya adalah Nabonidus yang tercatat dalam sejarah sebagai raja terakhir kerajaan Babel. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melihat kronologis kejadian di pasal yang kelima ini. Raja Belsazar mengadakan pesta dengan mengundang para pembesarnya yang berjumlah 1.000 orang. Wah, begitu besar Bapak Ibu Saudara. Wajar saja karena kerajaan Babel adalah kerajaan yang besar. Pembesarnya saja mencapai 1.000 orang. Nah, di tengah mabuknya ya, mereka minum-minum anggur, mereka pesta. Di tengah mabuknya Belsazar memerintahkan mengambil perkakas-perkakas bait Allah yang dulu diambil dan disimpan oleh leluhurnya Nebukadnezar pada saat menaklukkan Yerusalem. Kemudian mereka, raja, pembesar, istri dan gundik raja, istri dan gundik Belsazar minum anggur dari perkakas tersebut ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, Belsazar melihat jari-jari tangan menulis pada dinding istana raja. Wow, tangan siapa itu? Kemudian Belsazar meminta ahli jampi, para Kasdim, ya, para Kasdim menunjuk kepada orang-orang pintar dari suku Kasdim. Ya, kita tahu bahwa suku Kasdim lah yang menguasai kerajaan Babel, termasuk Nebukadnezar dan keturunan adalah suku Kasdim. Dan ahli nujum untuk datang dan membaca tulisan itu dan mengartikan maknanya. Raja menjanjikan hadiah bagi yang bisa melakukannya. Namun, Bapak Ibu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat memenuhi permintaan raja, karena tulisan itulah tulisan ilahi, ya. Walaupun bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dimengerti pada saat itu, namun mereka susah menafsirkan apa arti tulisan itu. Kemudian datanglah permaisuri masuk ke dalam istana, dia mendengar kehebohan dan kemudian dia masuk. Permaisuri ini bisa dipastikan bukan istri dari Belsazar, sebaliknya kemungkinan besar dia adalah istri dari Nabonidus, ayah dari Belsazar. Dan permaisuri ini kemungkinan besar adalah putri dari Nebukadnezar, sehingga dia sangat mengenal betul tentang Daniel, tentang sejarah ayahnya dengan Daniel. Setelah permaisuri menceritakan tentang Daniel, Daniel diminta untuk datang menghadap. Dia ditawari hadiah, kemudian Daniel menolak hadiah raja. Kemudian Daniel menceritakan tentang pertobatan Nebukadnezar, ya. Kita bisa lihat di Daniel pasal yang keempat, di mana pada saat itu, saat Nebukadnezar menjadi sombong dan Tuhan memberikan dia penyakit, ya, sindrom, salah satu penyakit mental yang paling mematikan, yaitu sindrom boantropi, ya. Saudara dapat lihat di serial khotbah Daniel pasal yang keempat. Dan kemudian setelah Nebukadnezar bertobat, Tuhan mengembalikan kemuliaan yang dia miliki sebelumnya, bahkan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah Daniel menceritakan tentang pertobatan Nebukadnezar, leluhur dari Belsazar, kemudian dia memberikan teguran kepada Belsazar. Jadi Bapak Ibu, diawali dengan pendahuluan, dia menceritakan tentang pertobatan Nebukadnezar, selanjutnya dia memberikan teguran, poin-poin teguran kepada Belsazar. Inilah teguran itu. Tetapi tuanku Belsazar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, ya. Jadi kemungkinan besar bahwa Belsazar sebenarnya tahu tentang kisah ini.
tapi dia anggap sepele. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Bapak Ibu, ada 3 garis besar teguran Daniel. Yang pertama, Belsazar tidak belajar dari sejarah leluhurnya. Yang kedua, Belsazar tidak menghormati Tuhan yang dihormati oleh leluhurnya. Kemudian yang ketiga, Belsazar malah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas. Inilah teguran, nasihat, atau koreksi dari Daniel kepada Belsazar. Selanjutnya kita melihat ayat 24, sebab itu ia, berbicara tentang Tuhan, menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu Saudara ingat di Daniel pasal yang kedua, di mana Daniel mengartikan, melalui hikmat Tuhan, Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar tentang kerajaan, ada 4 kekuasaan atau kerajaan yang berkuasa di bumi. Setelah kerajaan Babel akan ada kerajaan lain. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini berbicara tentang penggenapan dari Daniel pasal yang kedua. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata masa runtuhnya kerajaan Babel, berakhirnya kekuasaan kerajaan Babel pada saat berada di tangan Belsazar yang melakukan kesalahan dalam tindakannya. Ayat 29, lalu atas titah Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi percuma saja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ayat ke-30 berkata, pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat bagaimana orang-orang Media dan Persia pada saat itu mereka melakukan strategi yang jitu memasuki kota Babel. Kota Babel memiliki tembok yang sangat kokoh dan kuat, yang susah dimasuki oleh musuh. Namun mereka memiliki strategi yang jitu. Ada aliran air sungai yang memasuki kota Babel, dan mereka dengan cerdiknya mengalirkan aliran air sungai itu ke jurusan yang lain. Sehingga yang tadinya dilalui gorong-gorong, yang dilalui air sungai itu menjadi kering. Dan kemudian mereka bisa memasuki dari gorong-gorong itu ke dalam kota tanpa disadari oleh pasukan kerajaan Babel. Kenapa? Karena mereka sedang pesta, raja dan pembesarnya dan para pasukan pengawal mungkin juga sedang santai, ikut-ikutan pesta di luar istana. Dan pada saat itu mereka memasuki secara diam-diam, dan tiba saatnya mereka melakukan serangan ke dalam istana. Semua pembesar dibunuh, termasuk Belsazar mati di istananya sendiri. Bapak Ibu, pesta menjadi petaka. Memang firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang ditafsirkan oleh Daniel, mimpi Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua, pasti digenapi. Akan ada kerajaan lain yang menggantikan kekuasaan kerajaan Babel.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin penggenapan itu tidak menjadi peristiwa yang dialami oleh Belsazar, yaitu berakhir dengan tragis. Dia dibunuh di istananya sendiri. Bapak Ibu Saudara, pesta menjadi petaka. Karena apa? Karena Belsazar melakukan kesalahan yang fatal. Dua kebenaran penting untuk kita pelajari agar kita tidak melakukan yang sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hormati Tuhan. Hormati Tuhan di gerejanya. Hormati Tuhan di tempat ibadah. Hormati Tuhan di mana saja, Bapak Ibu Saudara. Belsazar meremehkan, menganggap sepele. Leluhurnya menghormati Tuhan, tetapi dia tidak menghormati. Nebukadnezar menyimpan perkakas-perkakas bait Allah itu di suatu tempat yang baik, di suatu tempat yang aman, di suatu tempat yang terhormat. Tetapi Belsazar memakai perkakas-perkakas itu untuk minum-minum bersama pembesar, bersama istri dan gundiknya. Dan bukan itu saja, dia membanding-bandingkan, dia memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas. Hal itu menyakiti hati Tuhan, sehingga pesta menjadi petaka. Yang kedua, Bapak Ibu, hormati teladan dan ajaran orang tua kita. Belsazar tidak menghormati teladan dan ajaran dari leluhurnya, yang terutama Nebukadnezar. Dia tidak belajar bagaimana Nebukadnezar direndahkan Tuhan pada saat dia berlaku sombong, dan kemudian diangkat kembali oleh Tuhan pada saat bertobat. Dia tidak menghormati tindakan yang dilakukan Nebukadnezar dengan memberikan penghormatan, walaupun Nebukadnezar mengambil dari bait suci di Yerusalem, tetapi dia memberikan penghormatan, memberikan tempat yang layak untuk perkakas-perkakas itu. Dia tidak melakukan tindakan yang sama. Bapak Ibu, yang kedua, kita harus menghormati teladan dan ajaran orang tua. Di atas itu, hormati Tuhan, itu yang terutama. Dan yang kedua, hormati teladan dan ajaran orang tua kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih tinggi sekolahnya, lebih tinggi pengetahuannya daripada orang tua Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka adalah orang tua kita, kita harus hormati. Bahkan dari 10 perintah Tuhan, menghormati orang tua adalah hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Asalkan mereka berjalan dengan ajaran firman Tuhan, hormati mereka. Walaupun mungkin kita lebih pintar, kita lebih hebat, kita lebih kaya, tetapi kita tetap harus menghormati dan mengikuti teladan, nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, yang membesarkan kita, termasuk juga orang tua rohani kita. Kita harus hormati, kita harus teladani. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita dapat melakukan kedua hal ini, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Tuhan akan memberikan penghormatan kepada kita. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, atau yang lebih terkenal sebagai Sadrak, Mesak, Abednego, 4 sekawan, sangat menghormati Tuhan. Bahkan mereka rela mati, rela dihukum, dimasukkan ke perapian menyala-nyala. Daniel dimasukkan ke gua singa. Karena mereka begitu menghormati Tuhan. Hasilnya Tuhan memberikan penghormatan kepada mereka. Bagaimana caranya Tuhan memberikan penghormatan? Tuhan memberikan kehormatan. Mereka diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi di kerajaan asing. Tuhan memberikan kehormatan. Saya percaya pada saat kita menghormati Tuhan, Tuhan akan memberikan kehormatan kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, kehormatan daripada Tuhan akan menaikkan status kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, hormati teladan dan ajaran orang tua kita, orang tua jasmani, orang tua rohani. Kalau kita berjalan dengan kedua hal ini, saya percaya sukacita akan menjadi milik kita, keberhasilan akan menjadi milik kita. Sebaliknya, apa yang dialami Belsazar, pesta menjadi petaka, itu tidak akan kita alami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan dari Daniel pasal yang kelima. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.